Orang liberal tidak percaya mujizat itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi asumsi dasar mereka adalah Alkitab ini tidak boleh ditulis berdekatan dengan zaman Yesus. Dalam lektur 15 tentang saksi Yehova, tapi tidak dibahas ayat yang menjadi pegangan mereka. Teologi reform ya, kita berjalan di mana Alkitab berjalan, kita berhenti di mana Alkitab berhenti. Yang tidak puas ya sudah. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kies sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya Pak Hendry, terima kasih. Kembali lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kali ini dengan topik yang lebih teologis ya Pak ya. Oke. Yang pertama Pak, saya mendengar ada orang berkhotbah mengatakan bahwa pada akhir zaman urutannya itu seperti ini Pak. Pertama rapture, kedua masa tribulasi, ketiga kedatangan Kristus kedua kali, keempat kerajaan 1000 tahun, kelima iblis dilepaskan sebentar, yang keenam pengadilan 2 takhta. Apakah penafsiran ini benar? Saya sudah pernah dengar orang yang bilang juga kerajaan 1000 tahun itu adalah masa sekarang dan tidak akan ada rapture. Nah ini setiap kali itu ada pertanyaan mengenai akhir zaman ya, saya selalu mengatakan untuk pertanyaan akhir zaman memang kita harus berhati-hati, jangan terlalu cepat dogmatis. Ya karena bagaimanapun sama seperti Nabi melihat perjanjian baru itu di dalam bayang-bayang. Ya kita juga melihat masa-masa nanti menjelang kedatangan Kristus juga kita masih bayang-bayang. Itu kenapa kan Yesus mengatakan berjaga-jaga. Gitu ya, berjaga-jaga, karena memang itu berarti kita tidak bisa tahu persisnya kapan atau seperti apa. Kembali kepada pertanyaan tadi, ya itu tadi yang saudara tanyakan adalah yang pertama tadi mempunyai pandangan premilenium atau premil gitu ya, premilenium. Ya milenium itu 1000 tahun gitu ya. Nah dia premil itu berarti pandangan ini percaya bahwa setelah Yesus datang kedua kali masih ada 1000 tahun lagi. Itu kenapa namanya premil. Yesus datang dulu baru 1000 tahun. Pandangan yang kedua yang tadi ditanyakan itu yang mengatakan sekarang ini sudah 1000 tahun nih. Pandangan itu dikenal dengan nama amilenium. Ya maksudnya adalah tidak ada 1000 tahun secara harafiah seperti yang diyakini oleh premil. Ya sekarang ini 1000 tahun, itu kenapa namanya amilenium. Jadi bukannya tidak percaya ada milenium, cuman ya sekarang ini milenium jangan dipahami secara harafiah nih mileniumnya. Ya karena Wahyu kan kitab yang penuh dengan perlambang. Yang ketiga ada lagi itu namanya postmil. Nah postmil itu berarti Yesus datang setelah 1000 tahun. Itu kenapa namanya postmil. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa 1000 tahun sebelum Yesus datang, kekristenan akan mencapai keemasan. Ya meskipun sejauh yang saya bisa mengatakan pandangan postmil ini pun juga tidak melihat 1000 tahun itu seharafiah seperti premil. Ya mereka juga melihat 1000 tahun sebagai waktu yang cukup lama lah, di mana kekristenan akan zaman keemasan, bangsa-bangsa akan dimenangkan dan seterusnya. Yesus kemudian datang untuk yang kedua kalinya. Nah tentunya tidak mungkin ya kita membahas masing-masing secara detail, begitu ya. Tetapi secara ringkas ya, memang di dalam teologi reform kita lebih kepada yang amilenium tadi. Jadi kelihatannya mungkin hamba Tuhan yang kedua yang tadi disinggung, jangan-jangan secara teologianya lebih ke reform gitu ya. Ya sehingga kenapa kita tidak percaya premil ya? Karena ya pertimbangannya kitab Wahyu sekali lagi adalah kitab perlambang. Ya mau 144.000 lah, 7 ini, 7 itu, 3,5 tahun gitu ya. Itu tidak untuk dimengerti secara harafiah. Dan ya sejauh ini kalau saya boleh mengatakan sebagai dosen di dalam perjanjian baru ya gitu ya, saya belum pernah menemukan ada orang yang bisa secara konsisten ya. Oh 1000 tahun harus ditafsirkan harafiah, berarti 144.000-nya juga loh. Ya berarti juga 1 masa, 2 masa, setengah masa juga loh. Saya belum pernah menemukan penafsir yang bisa sekonsisten itu. Dan di luar Wahyu pasal yang ke-20 nggak ada Alkitab berbicara mengenai 1000 tahun. Ya meskipun juga ada keberatan-keberatan lain ya, itu adalah salah satu sedikit dan sebagian keberatan kenapa kita tidak menerima tafsiran premilenium. Ya sehingga memang menurut amilenium ya, sekarang ini sudah 1000 tahun. 1000 tahun itu adalah dari sejak Yesus mati bangkit naik ke surga, Roh Kudus turun, sampai nanti Yesus datang kedua kali. Inilah 1000 tahun.
Tandanya apa? Tandanya iblis itu sudah dibelenggu meskipun memang dia masih ada. Dia bisa menggertak gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati ya kita bisa digigit sama seperti singa. Kalau kita masukkan tangan ke kandangnya ya dia bisa menggigit. Ya, tetapi dia tidak kemudian bisa sebebas itu keluar kandang kemudian menggigit yang dia mau, sehingga itu kenapa gereja bisa berkembang meskipun penganiayaan itu ada. Ya, sehingga di dalam teologi reform ya kita melihat khususnya mulai dari Wahyu 12 sampai Wahyu terakhir itu naga sudah dilemparkan, which is iblis. Ya, dan sekarang dia bekerja itu melalui antek-anteknya. Sehingga ada binatang yang keluar dari dalam laut, ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Yang kalau kita memperhatikan ciri-cirinya gitu ya, ini menunjukkan bahwa iblis ingin meniru Tritunggal yang kudus. Sehingga itu kenapa 666. Ya, sehingga naga itu ingin meniru bapaknya. Binatang yang keluar dari laut itu yang ada luka seperti hampir mati tapi nggak jadi mati. Tahu semua ya, ini lagi mau meniru siapa. Terus binatang dari dalam bumi yang membawa orang-orang bumi untuk menyembah kepada binatang kedua. Ini meniru Allah Roh Kudus yang membawa kita datang kepada Kristus. Jadi naga, binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi itu melambangkan ya iblis pakai dua cara ini nih. Ada cara militer, ada cara religius, gitu ya, untuk membawa orang-orang itu datang kepada atau menyangkali Tuhannya. Dan kalau kemudian juga Tritunggal mendirikan gereja, ya maka Tritunggal yang tidak kudus ini mendirikan Babel. Dan kemudian Wahyu mulai menunjukkan kejatuhan satu-satu ya, Babel dulu, kemudian binatang yang keluar dari laut dan keluar dari bumi, terakhir kejatuhan dari sang naga. Ini semua akan sangat baik dipahami secara perlambang, gitu ya. Jadi bukan kemudian untuk ditarik seperti sepenuhnya itu harafiah ada binatangnya ya, enggak sih, gitu ya. Tidak dalam pengertian seperti itu. Sehingga saat ini ya, kenapa kita harus juga memikirkan penginjilan ya karena iblisnya masih ditahan. Ya, sehingga ada penganiayaan ya karena iblis masih bisa pakai antek-anteknya tapi kuasanya sangat terbatas. Ya, segala kuasa sudah diberikan kepada Immanuel ya, Allah yang beserta dengan kita, sehingga jangan tunggu 1000 tahun lagi. Ya, setelah Yesus datang kembali sudah selesai nih. Ya, sekaranglah 1000 tahun, sekaranglah kalau mau melayani Tuhan sekarang. Jangan tunggu 1000 tahun yang setelah Yesus datang, karena ya dalam keyakinan amilenium sudah nggak ada. Yesus datang kedua kali, it's done. Ya, meskipun ya kita masih percaya sebelum dia datang akan ada kesulitan atau kesusahan akhir zaman. Gitu ya, jadi iblis akan dilepaskan untuk sejangka waktu. Ya, waktu itu ya sangat-sangat berat sekali. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa bukti iblis belum di penjara adalah ada COVID. Kalau saya boleh mengatakan wah dia agak terlalu meremehkan iblis itu. Ya, karena pada waktu COVID gereja bisa pakai online ya. Padahal Wahyu 13 mengatakan yang nggak punya 666 ini nggak bisa belanja nih. Gitu ya, aksesnya kepada pasar itu akan tertutup lah. Justru kenapa kok waktu COVID kekristenan yang malah memakai media sosial begitu banyak? Ya, itu menunjukkan bukan COVID itu bukan karena iblis sudah dilepaskan, tetapi akan ada masanya. Itu kenapa gereja harus siap-siap. Ya, kadang-kadang saya khawatir ya waktu COVID aja sudah iman goncang lah, kalau nanti iblisnya dilepaskan jadi apa ini? Ya, sehingga gereja mesti mempersiapkan diri baik-baik untuk masa itu karena kita tidak tahu persisnya kapan akan terjadi. Dalam lektur 15 itu ada menyinggung tentang saksi Yehova, tapi tidak dibahas ayat yang menjadi pegangan mereka, yaitu Kolose 1 ayat 15 sampai 23 untuk menyatakan Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Bagaimana menjawab ini pada orang saksi Yehova? Coba kita lihat sama-sama aja ya ayatnya ya. Kolose pasal yang pertama, kalau saya boleh mengatakan ya khususnya yang dimaksudkan ya itu adalah di ayat yang ke-15-nya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya harus mengatakan ya, untuk ayat ini bisa dipahami dari dua sisi. Ya, jadi saya bisa mengerti kalau saksi Yehova memakai ayat ini untuk mengatakan, kan Yesus kan lebih utama dari segala ciptaan. Ya, berarti kan dia tergolong sebagai ciptaan. Sementara kita bisa mengatakan ya enggak harus. Gitu ya, karena Yesus kan dikatakan satu sebagai yang sulung, dan yang kedua juga kalau kita mengerti Yudaisme pada waktu itu tidak pernah ada mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk yang bukan dia. Sementara di ayat yang ke-16 dikatakan di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu.
ya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan sehingga kata segala sesuatu itu begitu banyak loh. Ya, sehingga kita bisa juga mengatakan bahwa segala sesuatu berarti yang di luar segala sesuatu itu kan yang bukan dicipta. Ya, ini sama dengan Yohanes ya, pasal pertama yang menegaskan tidak ada yang dicipta itu di luar Dia. Berarti kita juga bisa mengatakan begitu ya. Ya enggak bisa. Ya meskipun memang dikatakan Yesus itu yang sulung lebih utama dari yang segala yang diciptakan, tapi itu kan segala yang diciptakan. Ya, sehingga dengan kata lain saya mau mengatakan kalau kita berdebat dari ayat ini saja, ya maka ya bisa jadi kayak tadi ya perdebatannya tidak selesai. Ya saling ngotot-ngototan nih gitu ya, yang saksi Yehova ya tidak bisa gitu ya, segala itu maksudnya segala di luar Kristus. Kita bisa mengatakan, loh ini kan segala gitu ya. Nah sehingga itu kenapa ya, nah ini juga mungkin sekaligus terkait sedikit dengan yang pertanyaan sebelumnya, kebenaran itu jangan dibangun hanya dari satu ayat. Ya sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan 1000 tahun itu apa yang membuat kita tidak melihat 1000 tahun itu terjadi, karena itu hanya di dalam kitab Wahyu, itu pun Wahyu bersifat perlambang. Sehingga dalam hal ini juga pun ya, pada waktu kita mengamini Yesus setara dengan Allah gitu ya, ya bukan hanya dari ayat ini. Ya kita bisa dengan fair mengatakan ayat ini bisa dipakai untuk ngotot-ngototan gitu ya. Saksi Yehova mengatakan ini buktinya Yesus lebih utama. Kita bisa mengatakan ini kan segala. Tetapi ada ayat-ayat yang lebih jelas. Dan prinsip Alkitab adalah ayat yang lebih jelas itu menafsirkan ayat yang kurang jelas. Sehingga bolehkah ya kita melihat dua bagian, karena ini kan Kolose surat Paulus ya. Ya sehingga seharusnya kalau mau melihat Yohanes sudah sangat banyak ya, Yohanes pasal yang pertama. Tapi coba kita lihat sama-sama surat Paulus ya. Yang pertama ya dari Roma 9 ayat yang kelima. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya, di sini siapa? Kristus. Nah, ya bukan ya di sini jelas tuh sebelumnya ya, Mesias, ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Satu lagi ya, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus juru selamat saja atau Allah yang maha besar? Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, sehingga dalam dua bagian ini ya, Paulus jelas-jelas menyebut Yesus Kristus itu sebagai Allah. Ya meskipun ya, bukannya ya semua bagian firman Tuhan itu selalu akan ada, oh artinya bukan itu, artinya Yesus itu kemuliaan Allahnya bukan Allahnya gitu ya. Tetapi ya, kalau saya boleh mengatakan, ya saudara boleh melihat tafsirannya Howard Marshall ya. Tafsiran Howard Marshall untuk Pastoral Epistles, itu dalam seri ICC ya, seri ICC, maaf kalau sedikit teknis ya. Itu seri yang dianggap otoritatif atau seri yang dihormati bukan hanya di antara kalangan evangelical tetapi juga critical, even liberal gitu ya. Itu dia mengatakan hal yang sama. Setelah mengupas itu berbagai pandangan yang ada. Ya jadi bukan cuma karena wah kamu reform, kamu cuma lihat tafsiran reform gitu ya, enggak. Ya, jadi Howard Marshall itu menulis tafsiran Pastoral Epistles-nya itu untuk seri International Critical Commentary. Ya, which is yang menulis untuk seri itu adalah mereka yang dianggap kritis, yang berani mengatakan kalau Alkitab salah ya Alkitab salah aja gitu. Gitu ya, jadi bukan karena dia itu evangelical. Dan Roma juga kalau sudah boleh membaca tafsiran daripada Douglas Moo ya, nah ini memang reform sih. Dia akan memberikan penjelasan yang sangat cukup kenapa, yaitu ayatnya adalah ya Paulus mau mengatakan Yesus adalah Allah. Ya belum lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Dan juga ya karena pas juga ada momennya dan saudara mempunyai tadi dikatakan apa tantenya ya kalau nggak saksi Yehova ya. Bolehkah saya titip tanya? Saya titip tanya ya. Tentunya ya saksi Yehova percaya Yehova itu kasih kan. Ya, sehingga kalau Yohanes 3:16 itu dipahami sebagai ciptaan, itu apakah masih ada meaningnya itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan ciptaannya yang terutama. Sehingga barang siapa percaya kepada dia akan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah itu tidak mengklaim terlalu banyak? Karena kalau Yesus ciptaan Allah, mau yang paling terutama, mana lebih sulit ya? Bapa menciptakan ciptaan atau kita melahirkan anak? Gitu ya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya sehingga apa sulitnya gitu ya untuk Allah membuat ciptaan kedua? Ya sehingga meaning kasihnya akan merosot jauh itu. Dan yang kedua yang bagi saya lebih serius ya, tentunya saksi Yehova juga percaya Allah adalah Allah yang adil. Ya sehingga bagaimana ya satu orang mati satu kali bisa menyelamatkan sedemikian banyak orang kalau dia juga ciptaan.
Ya, sehingga kenapa Alkitab mengatakan kita diselamatkan bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba yang mahal, karena yang mati bagi kita itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, sehingga nilai darahnya itu cukup sehingga Allah bisa menyelamatkan kita tanpa mengkompromikan keadilan dan kebenarannya sama sekali. Ya, sehingga kalau saya boleh titip, bisa tolong ditanyakan. Begitu ya. Dan kalau misalnya ada jawaban dari yang tadi ya, boleh juga disampaikan dan kita akan bahas di kesempatan yang lain. Ya, sangat terima kasih untuk pertanyaannya ini. Pak Henry, bolehkah jelaskan istilah eternal generation? Eternal generation itu adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa Yesus bukan dicipta. Dia diperanakan tanpa kita menganggap diri tahu Allah memperanakkan anak itu seperti apa persisnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan membayangkan ya memperanakkan itu seperti manusia yang sederhananya sel bersel satu itu juga bisa membelah diri gitu. Sekali lagi juga saya nggak mengatakan Allah membelah diri, tapi yang pasti adalah pada waktu dikatakan eternal generation itu berarti anak diperanakkan oleh Allah bukan dicipta. Dan yang kedua, itu melampaui waktu, itu bersifat bukan sekedar bersifat kekal gitu ya, tetapi dalam pengertian tidak pernah anak itu tidak ada. Ya, karena kalau kekal kan berarti ada mula, nggak ada akhir, itu juga sudah bisa kekal. Ya, tapi eternal generation mempunyai pengertian bahwa satu, anak itu diperanakkan bukan dicipta, dan yang kedua, tidak pernah anak ini tidak ada. Gitu ya, dia selama-lamanya ada, sama seperti Bapa itu selama-lamanya ada. Artinya itu. Ya, karena istilah diperanakan kan dia dilahirkan berarti langsung kita pikir ada masa dia. Jadi kembali yang saya berkali-kali mengatakan ya, berbicara mengenai natur Tritunggal, wajar kita tidak bisa mengerti secara penuh. Ya, karena kembali saya tanyakan manusia apa, itu aja kita susah menjawab kok. Kalau saudara kerjaannya apa, kita bisa menjelaskan. Saudara sifatnya bagaimana, mesti mikir dulu ya. Saudara manusia kan, manusia itu apa? Ya, kita manusia aja menjelaskan manusia apa aja sudah susah. Ya, bahkan menjelaskan segala keajaiban diri kita aja nggak bisa sampai sekarang kok. Penelitian mengenai manusia belum berakhir. Padahal kita manusia. Ya, sehingga sangat wajar ya kalau kita tidak bisa menjelaskan ketritunggalan secara penuh dan sangat naif kemudian mengatakan bahwa wah itu berarti kekristenan memaksa. Ya, bagi saudara yang mengatakan seperti itu ya tolong jelaskan dulu ya manusia itu apa gitu. Roh Kudus tidak dipakai istilah diperanakan. Ya, keluar dari. Ya, keluar. Tetapi berarti kalau gitu boleh nggak Roh Kudus juga diperanakan? Toh kita juga nggak tahu bedanya persisnya gimana diperanakan dengan keluar. Tidak. Kenapa? Karena kan Kristus anak tunggal. Iya. Gitu ya. Jadi Alkitab memberi batasan yang cukup. Nah, kita sekali lagi teologi reform ya. Kita berjalan di mana Alkitab berjalan, kita berhenti di mana Alkitab berhenti. Yang tidak puas ya sudah. Dan kalau saudara gara-gara tidak puas, itu kenapa saudara tidak percaya, ya itu ya sudah. Tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan gitu ya. Kita sudah menjelaskan sebatas yang kita itu bisa. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23-24, anak-anak mengolok Elisa dan mereka dikutuk sehingga 2 ekor beruang membunuh mereka. Mengapa hanya mengolok langsung dibunuh? Dikatakan 2 Raja-Raja pasal 2:23, Elisa pergi dari sana ke Betel, sedang ia mendaki, keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah Elisa ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria, begitu. First thing first ya. Jadi pada waktu dikatakan anak di sini, kata Ibrani yang dipakai itu menunjuk lebih tepat remaja atau pemuda. Jadi rentang usianya itu antara 15 sampai 30 atau setidaknya 12 sampai 30. Jadi cukup umur untuk mengerti sopan santun. Bukan anak umur 4 atau umur 5. Ya, jadi rentangnya itu lebih kepada remaja atau bahkan pemuda sampai umur 30. Itu yang pertama ya. Jadi jangan bayangkan anak-anak TK atau anak-anak SD gitu ya, yang katakanlah belum tahu sepenuhnya apa yang mereka itu katakan. Jadi mereka ini minit ini. Ya, mereka memang memaksudkan itu. Dan yang kedua ya, ketika dikatakan naiklah botak gitu ya. Naiklah itu mengingatkan pada siapa? Siapa yang baru saja naik? Elia. Ya, dengan kata lain, matilah engkau, ikutlah gurumu. Gitu ya. Matilah engkau, kok enggak ikut mati aja ya. Ikut mati dong dengan gurumu.
Dan yang ketiga, yang mereka kata-katai itu adalah nabi Tuhan. Dan mereka sebetulnya mencerminkan orang Israel pada waktu itu yang sebetulnya ya sedang menolak Tuhan itu. Ya sehingga sama ya ketika orang Israel minta Saul, Tuhan yang mengatakan kepada Samuel ya, mereka bukan menolak kamu, mereka menolak saya. Ya sehingga bagaimana sikap Israel kepada nabi, itu sikap Israel kepada Tuhan itu. Ya sehingga ketika anak-anak itu berkata begitu padahal mereka tahu ini adalah nabi Tuhan. Gitu ya, berarti mereka sedang menantang atau menista Tuhan itu sendiri. Ya sehingga saudara, kalau saya boleh mengatakan kepada kita juga ya sebagai orang tua khususnya, kita mesti membedakan nakal, kurang ajar, dan menista Tuhan. Ini nggak sama itu. Anak nakal memang ada usianya, kurang ajar enggak. Kurang ajar sama Tuhan itu pastinya tidak. Ya, sehingga anak-anak ini menjadi contoh gitu ya, bagaimana kita mesti tahu sopan santun dan tahu bagaimana membawa diri di hadapan Tuhan. Jangan sembarangan sama Tuhan gitu. Ya ini sebetulnya yang terjadi ya, jadi nggak sesederhana itu anak-anak itu dengan polosnya mengolok-ngolok, tidak. Gitu ya, mereka menista Elisa, mendoakan Elisa mati, padahal mereka tahu Elisa ini adalah nabi Tuhan yang Tuhan sudah pilih. Mengapa 1 Yohanes 5 ayat 9 menurut catatan kaki tidak terdapat dalam manuskrip Yunani? Mengapa pasal ini dimasukkan? Mungkin salah tulis dia ya, harusnya bukan ayat yang ke-9 ya, karena ayat 9 gak ada catatan kaki apa-apa gitu ya. Sepertinya yang dimaksudkan itu adalah ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, jadi kalau sekali lagi boleh saya bacakan ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, kurung buka, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, kurung tutup, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi bukan ayat 9 ya, tetapi ayat 7 dan 8. Nah, pertanyaannya kenapa kok masih dimasukkan gitu ya oleh LAI? Nah, kita perlu tahu ya, yang LAI taruh di dalam kurung, ya, itu bukan berarti di naskah asli pasti tidak ada. Ya karena kalau memang yang di naskah asli pasti tidak ada, ya sudah dilepaskan gitu ya, sudah dihilangkan. Ya yang LAI itu taruh di dalam kurung itu berarti kemungkinan cukup besar tidak ada. Ya jadi bukan kemungkinan sangat besar 99% tidak ada ya. Gitu ya, kemungkinan lebih besar tidak ada. Jadi ya 60% kemungkinan tidak ada di naskah asli, tetapi masih ada ya 30%, 40% kemungkinan ada. Sehingga itu kenapa oleh LAI tetap dimasukkan tetapi diberikan tanda. Ya, ini kita mesti mengerti baik-baik ya, karena ada salah persepsi bahwa dalam kurung berarti naskah asli pasti tidak ada. Enggak. Sehingga dalam kurung itu berarti ada cukup banyak salinan ya yang mengandung bagian yang di dalam kurung itu, tetapi beberapa salinan yang dianggap baik itu enggak ada. Sehingga itu kenapa diberikan di dalam kurung. Tetapi bukan berarti pasti di dalam kurung itu tidak ada dalam manuskrip asli. Nah ini orang Kristen perlu paham ya. Karena bagaimanapun dalam kurung ini kan fenomena Alkitab yang setiap orang Kristen kalau beli LAI ada itu. Ya, jadi orang Kristen mesti memahami ketika baca Alkitab kalau menemukan bagian dalam kurung itu artinya apa. Gitu. Soalnya saya pernah baca ini dimasukkan setelahnya gitu di dalam ibadah-ibadah. Nah, itu pertanyaannya ya kan, kalau misalnya memang andai kata betul tidak ada dalam naskah asli, kok bisa ada? Nah, ini ya sekarang kita harus menyadari Vikaris Kias pada waktu itu ya, kalau saudara sebenarnya kalau ini sangat gampang sih, bisa googling ya, misalnya P52 itu kan manuskrip Injil Yohanes yang paling tua yang kita miliki, ya googling aja P52 atau Papirus 52 gitu ya, itu kita akan menemukan satu bagian Injil Yohanes. Nah kalau kita perhatikan ya, huruf pada waktu itu istilahnya scriptuo continua. Ya, jadi nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada spasi. Gitu ya, bisa membayangkan kalau kita itu membaca tulisan yang tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada spasi. Ya karena pada waktu tanda baca belum ditemukan, termasuk spasi. Jadi orang nulis ya nulis saja. Gitu ya, dan kemudian harus disalin gitu ya, harus disalin dengan kondisi penerangan pada waktu itu, tidak ada lampu seperti sekarang, dan bahkan ya besar kemungkinan pada waktu abad-abad pertama meja ini tidak ada nih. Jadi orang mesti nyalin tuh ya di kaki satunya dia mesti nyalin. Begitu dalam kondisi seperti itu ya, pertanyaan saya, ketika ada satu baris terlewat, gimana terus? Ya kalau sekarang kan gampang tinggal di insert ya, sehingga pada waktu itu dia sadar, waduh kelewatan. Engkau yang punya kerajaan kuasa kemuliaannya, kelupaan ini dimasukkan ini. Sangat mungkin loh.
Gitu ya, sangat mungkin. Sehingga kalau kita tahu ya situasi penyalinan asbab pertama, pertanyaan kita tuh bukan, loh kok bisa ada beda ya? Kenapa kok masih bisa begitu banyak yang tidak beda itu? Kalau nggak percaya coba aja. Nah, sehingga kalau dalam situasi seperti tadi ya, kira-kira solusinya gimana? Buang? Waduh, kertas waktu itu mahal. Ya sampai sekarang pun ya jangankan situasi saya beneran ya. Saya tidak bisa berhenti bersyukur ketika saya tiba waktunya buat skripsi, sudah buatnya itu di komputer. Saya tidak bisa membayangkan orang buat skripsi itu pakai mesin tik. Itu gimana memperbaikinya itu? Karena kan nyambung ya. Kita ganti satu, oke lah, lembar ini kita ganti lah, terus dengan ke halaman berikutnya nyambung apa enggak ini? Saya tidak bisa membayangkan loh, sehingga saya bersyukur saya membuatnya dengan komputer gitu ya, tinggal delete lah, tinggal insert lah. Sehingga menurut Vicaris Kias gimana? Sehingga satu solusi yang diambil pada waktu itu adalah kekurangannya ditaruh di samping, gitu ya, dikasih tanda ditaruh di samping. Nah, tetapi juga pada waktu itu, ketika orang membaca, kemudian dia melihat ini kok kurang jelas ya. Ya, atau misalnya hari ini ya, kita dengar khotbah gitu mengenai ayat, dijelaskan gini, kita bisa tulis di sebelahnya kan? Betul ya? Gitu ya, supaya kita tidak lupa. Ya, kita tulis di sebelahnya. Nah, orang pada waktu itu ketika dibaca, ini artinya apa? Ya, ketika misalnya seseorang menerima surat Paulus, kemudian dibacakan oleh Timotius, gitu ya, ketika dia merasa kurang jelas, dia nanya, oleh Timotius dijelaskan. Bisa jadi supaya tidak lupa, dia tulis di samping. Nah, sehingga ketika Vicaris Kias sebagai penyalin menemukan naskah yang ada tulisan samping, masukkan apa enggak? Gitu ya. Gitu ya, masukkan apa enggak? Nah, sehingga ini cuma salah satu yang bisa menjelaskan kenapa kok ada bagian-bagian yang tidak persis sama. Ya, seperti tadi misalnya Matius 6 lah, 1 Yohanes yang tadi kita baca. Jadi kira-kira salah satu kalau saudara bisa membayangkan keberadaan dari mana, dari situ. Dan satu lagi ya, Vicaris Kias kalau saya boleh menambahkan, menurut penelitian hari ini, ya kecenderungan perbedaan naskah itu karena terjadi pengurangan bukan penambahan. Ini penting. Ya karena perubahan yang disengaja lebih mungkin nambah daripada kurang. Betul ya? Ya sehingga kalau kurang bisa kayak tadi misalnya. Bisa kayak tadi kelewatan. Tapi kalau nambah kan kita nggak bisa mengatakan gara-gara penglihatan itu kenapa saya tambah. Ya nggak bisa dong gitu ya. Tapi kalau karena cahaya nih atau apa saya bleset sedikit, capek sedikit. Ya mungkin ucek-ucek mata sedikit kemudian sampai mana ya? Sampai sini ternyata ada yang kekurangan. Ya sehingga secara umum ya perubahan yang terjadi itu bersifat pengurangan bukan bersifat penambahan. Ya jadi itu menunjukkan varian yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi ya karena kondisi manusia. Dan sekali lagi juga dengan banyaknya varian atau salinan yang kita punya, kita bisa dikatakan kita cukup tahu ya kira-kira yang asli itu yang mana. Meskipun dari 5 kita nggak tahu pastinya mana, ya antara 5 itu deh. Ya, dan tidak ada kemudian yang sampai mengguncang iman kita andai kata ternyata itu yang manapun dari kelima itu yang asli. Sudah sempat kita jelaskan di dalam fokus yang lain kalau saya nggak salah ingat. Saya baru saja selesai studi S1 teologi di salah satu universitas Kristen. Selama 4 tahun saya diajari tentang teori sumber. Ya. Misalnya untuk 5 kitab Taurat yang selama ini dipercaya ditulis oleh Musa ternyata bukan, tetapi dari sumber Y, P, D atau juga sumber Q yang dipakai para penulis Injil. Apakah teori sumber benar? Untuk 5 kitab Musa, gitu ya, pastinya ya, tidak semua ditulis oleh Musa. Ya sederhananya yang bagian Musa itu meninggal, ya dan apakah memang hanya bagian itu saja? Begitu ya yang ditambah ataukah ketika kemudian entah Yosua begitu ya atau mungkin seseorang yang kita tidak tahu siapa gitu ya membuat edisi terakhir ya apakah kemudian tidak ada kemungkinan dia memberikan tambahan selain daripada catatan mengenai kematian Musa, kita tidak bisa memastikan. Ya tetapi gitu ya, kalau bagi kita sebagai orang percaya ya itu lebih sederhana karena baik orang Israel maupun Yesus itu melihat Taurat sebagai satu kesatuan. Dan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus perlu diketahui orang Israel juga melihat itu sebagai satu kesatuan. Begitu ya. Dan sampai hari ini ya orang yang berbicara tadi YDP ya, harusnya kan ada JEDP. Tapi sekarang pun ada J, E1, E2, D dan P. Jadi ya mereka pun yang mengatakan sumber, tidak tahu sampai hari ini nggak ada kesepakatan mengenai sumber kok. Dan sebetulnya ini adalah salah satu ekses
zaman modern yang sangat yakin bisa sampai seobjektif itu menelaah sampai aslinya. Saya nggak yakin kalau orang postmodern akan mau capek-capek ke situ gitu ya, karena zaman modern merasa rasio itu begitu pastinya untuk objektif dan seterusnya gitu. Sehingga ya hari ini JEDP itu nggak ada yang benar-benar sepakat kayak apa tuh di antara mereka yang percaya JEDP ini pun tadi saya nggak tahu apakah memang kelupaan E-nya atau mungkin dosennya nggak mengajarkan yang E itu berarti lain lagi tuh gitu ya. Nah, untuk yang Q, karena saya memang di perjanjian baru ya, sehingga saya mungkin bisa komen lebih banyak untuk Q. Q itu apa ya bagi pendengar yang tidak pernah tahu apa itu Q? Q itu adalah dokumen yang sebetulnya tidak ada. Sampai sekarang juga belum pernah ketemu itu dokumen ada yang namanya Q, yang ya diasumsikan isinya itu adalah bagian yang ada di Matius yang sama dengan Lukas, tapi yang Markus tidak ada. Ya, jadi bagian paralel antara Matius dengan Lukas yang Markus tidak ada. Jadi misalnya pencobaan Tuhan Yesus, ya. Markus mencatat Yesus dicobai, tetapi tidak mencatat ketiga pencobaannya apa saja. Ya, yang ketiga pencobaannya apa saja itu hanya dicatat di dalam Matius dan Lukas. Nah, sehingga kalau ada yang muncul di Matius, Markus dan Lukas, misalnya 5 roti 2 ikan, itu muncul di Matius, Markus dan Lukas. Keyakinannya adalah Matius dan Lukas ini pakai Markus, gitu ya. Kalau yang tiga-tiganya muncul, Markus dianggap Injil pertama. Tetapi kalau seperti tadi ya, yang Yesus dicobai, Markusnya kan tidak ada. Nah, ada keyakinan yang sebetulnya itu sekarang mulai diuji, gitu ya. Sekarang mulai diuji dan semakin banyak sebetulnya yang sekarang menolak Q. Ya, karena sebelumnya diyakini Matius tidak bisa pakai Lukas, Lukas tidak bisa pakai Matius. Sehingga kalau ada Matius dan Lukas yang sama, yang tidak ada di Markus, maka diyakini mereka berdua pakai dokumen lain, yaitu yang namanya Q. Ya, jadi Q itu isinya adalah bagian yang ada di Matius dan Lukas yang Markus tidak ada. Dan karena ada keyakinan ya, Matius tidak mungkin pakai Lukas, Lukas tidak mungkin pakai Matius. Loh kok bisa sama? Ya mereka pakai dokumen lain yang lebih awal, itu namanya Q. Nah padahal ya alasan yang dipakai untuk terus kenapa Matius sama Lukas begitu mirip? Andai kata Vikaris Kias mengajar ya, ada dua mahasiswa ujiannya semirip Matius dengan Lukas, dua-dua tidak lulus itu, gitu ya. Loh terus kenapa kok dikatakan mereka tidak bisa saling pakai? Ya betul, kalau ujian kan mereka mau excuse bagaimanapun, oh malaikat memberitahukan kami, kita juga gak akan percaya gitu ya. Ya dua-dua pasti diskors terlalu mirip soalnya. Tetapi karena ini sebetulnya ada banyak argumen sih, tapi cuma satu sebetulnya kalau ini terbukti benar, maka betul-betul Matius tidak bisa pakai Lukas, Lukas tidak bisa pakai Matius. Argumentasi itu istilahnya ya, alternating primitivity. Ya, jadi maksudnya begini, Lukas mencatat apa? Bapa, dikuduskanlah namamu. Matius, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mana yang kira-kira menurut Vikaris Kias lebih primitif? Mana yang lebih primitif, mana yang lebih merupakan perkembangan terkemudian? Dari Bapa dipermuliakan, dikuduskanlah namamu, menjadi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, atau dari Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ketika Lukas lihat, Bapa aja lah, Bapa dikuduskanlah namamu. Kira-kira ya, yang lebih primitif yang mana? Lukas lebih primitif. Ya kan, karena kan simple. Bapa dikuduskanlah namamu. Matius ketika melihat, kok cuma Bapa dikuduskanlah namamu sih? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, alternating primitivity itu artinya adalah ada bagian-bagian yang Lukas lebih primitif. Ada bagian-bagian yang Matius lebih primitif. Ya, sehingga kalau berdasarkan tadi ya, awalan doa Bapa kami, ya berarti Matius pakai Lukas. Ya kan? Karena kan Lukas lebih primitif tuh. Tetapi ada bagian-bagian yang Matius dianggap lebih primitif. Nah, itu namanya alternating primitivity. Ya sehingga tidak mungkin dong gitu ya, Matius pakai Lukas, terus bagian yang lain Lukasnya pakai Matius, gimana caranya? Sehingga itu berarti mereka berdua pakai dokumen yang lebih primitif nih. Ada bagian yang Lukas salin begitu saja, Matius tambah. Ada bagian Q yang Matius salin begitu saja, yang Lukas tambah. Ya sehingga itu kenapa bisa gantian? Ya karena mereka berdua pakai dokumen lain selain Markus yang sama-sama ditulis lebih dahulu daripada Markus dan Matius. Nah itu namanya dokumen Q. Masalahnya adalah, kalau tadi kan Pak Kias mengatakan bahwa itu berarti yang lebih primitif Lukas. Karena cuma Bapak. Berarti Lukas ditulis dulu. Pertanyaan saya, kenapa harus begitu? Ya kenapa enggak bisa? Yang kedua karena saya pernah punya pengalaman ngajar mata kuliah yang sama, hari pertama, hari Selasa saya ngajar itu S2.
Hari Rabunya ngajar tuh S1, mata kuliah yang sama. Kira-kira yang hari Rabu lebih sederhana atau lebih kompleks dari yang hari pertama? Sederhana. Iya loh. Emangnya kenapa? Kenapa harus kalau lebih sederhana harus lebih duluan? Ya tergantung audiens dong. Yang kedua saya cut-cutin tuh bagian yang terlalu teknis karena ini anak S1. Ya padahal saya ngajarnya, jadi saya persiapan untuk yang pertama dulu, kemudian tinggal saya pilih mana yang saya cut, gitu ya, saya simpelkan, besoknya saya ajar untuk S1 tanpa saya harus membuat bahan yang lain karena memang mata kuliahnya sama. Ya bisa. Nah ini tadi saya mengatakan ya ini adalah kerjaan orang modern ya, yang begitu yakin, oh kalau gini pasti begini. Postmodern kelebihannya adalah nanya, apa ya pasti gitu? Kok tahu? Dan ketika ya ditanya, kok tahu? Tahu dari mana? Itu nggak bisa berdiri loh sebetulnya. Ya jadi apakah mereka pakai sumber? Ya bisa-bisa aja. Lukas bisa pakai Markus, Matius bisa pakai Markus, dan bahkan kalau bisa kita lihat dalam Lukas pasal pertama ya, Lukas berkata apa? Sudah banyak orang sebelum ini yang menyusun, gitu ya. Silakan lihat ya, saudara ya, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 2 gitu ya. Tidak ada masalah kan? Lukas pakai sumber, bahkan Matius pun pakai Markus juga tidak ada masalah kan? Karena Markus itu berasal dari Petrus. Ya jadi nggak harus karena Matius itu rasul, Markus bukan rasul, Matius nggak bisa pakai Markus. Ya bisa aja Markus itu dari Petrus kok. Ya sehingga teori sumber sendiri tidak menjadi masalah. Ya selama kemudian jangan kita mengatakan bahwa oh itu berarti bukan tulisan rasul dan seterusnya, atau oh mereka, dan juga jangan terlalu sampai tadi ya berarti nggak bisa saling pakai, berarti mereka harusnya pakai Q. Enggak sih, sekarang mulai ada kecenderungan untuk sama-sama meneliti mana yang lebih mungkin ya, Lukas pakai Matius atau Matius pakai Lukas. Ya meskipun saya pribadi lebih kepada Matius yang pakai Lukas gitu ya, itu disertasi saya adalah Matius pakai Lukas dan Markus ya tanpa harus Q. Ya sekarang Q semakin dan semakin ditinggalkan. Kalau yang spesial Luke, spesial Matthew itu? Nah itu ya karena tadi ya mereka mengasumsikan. Nah gini-gini ya saudara, kita tuh mesti mau tahu asumsinya. Jadi asumsi dasar mereka adalah Alkitab ini tidak boleh ditulis berdekatan dengan zaman Yesus. Karena orang liberal tidak percaya mujizat itu sungguh-sungguh terjadi. Dan pemalsuan itu lebih mungkin terjadi kalau catatannya jauh dari peristiwa sejarahnya. Gitu. Jadi sekarang ya agak susah ya membantah peristiwa 98 karena dekat. Ya mau disangkal juga saksinya ada. Tapi 200 tahun kemudian lebih bisa itu. Jadi kalau sampai yang menulis Injil Matius itu Rasul Matius. Kalau sampai yang menulis Injil Lukas itu adalah Lukas temannya Paulus. Kan berarti ini dua Injil yang ditulis berdekatan. Dalam tahun 60, 70 lah gitu ya. Ya bagaimana bisa malsu? Ya sehingga mereka harus mengatakan bahwa tidak bisa ya. Matius ini yang tulis bukan Rasul Matius. Orang yang pakai nama Matius. Ya sehingga ditulisnya itu setelah tahun 100. Bahkan dia mengatakan Lukas itu jangan-jangan dekat tahun 200. Ya sehingga sudah mati semua, saksi matanya sudah mati semua. Itu kenapa mereka, dan dengan berjalannya waktu ya. Sebetulnya pertamanya itu ada anak-anak yang kasih roti, terus yang lain malu. Sehingga keluarkan bekal. Tapi dengan berjalannya waktu tambah lama tambah dimitoskan. Sehingga akhirnya 5 roti 2 ikan jadi makan 5.000 orang. Nah itu mengharuskan Injil ditulis nanti. Sehingga itu kenapa mereka mendalilkan tidak bisa Matius tulis Matius. Jadi harus pakai source. Jadi yang ada di Markus, Matius pakai Markus. Yang ada di Matius dan Lukas tapi nggak ada di Markus, Matius itu pakai Q. Tapi yang di Matius saja, yang di Lukas tidak ada, dia pakai M. Sumber M. Ya karena dia nggak mungkin saksi mata. Semua tulisannya dia tuh harus dia baca. Ya sama ya, kalau kita mau tulis peristiwa 98, 200 tahun kemudian, ya harus ada sumber tulisan. Kan kita nggak bisa pakai mesin waktu kembali ke tahun 98. Nah asumsi dasarnya itu. Nah celakanya banyak orang Kristen tidak tahu asumsi dasarnya, terima aja sumbernya. Bagi kita ya Lukas adalah Lukas yang mendampingi Paulus, ya Matius adalah Rasul Matius, ya sehingga kenapa harus pakai begitu banyak sumber ya? Oke lah dia pakai Markus karena Markus itu adalah dari Petrus. Ya tapi kan bagian yang lain dia bisa kerjakan sendiri gitu. Ya enggak harus yang nggak ada di Markus, oh berarti yang sama dengan Lukas pakai Q, yang nggak ada di Lukas pakai M, Lukasnya pakai L gitu ya. Ya itu semua asumsinya tadi ya, Injil tidak boleh ditulis berdekatan dengan peristiwa Kristus karena mereka sudah mengasumsikan Injil itu palsu, karena tidak mungkin bagi mereka ya Yesus melakukan mujizat apalagi bangkit. Jadi mereka sendiri bisa menuliskan dari mereka sendiri, tapi juga mempelajari yang
dari tulisan yang lain, seperti yang Lukas pasal pertama. Andai kata misalnya ya, nanti ya katakanlah 10 tahun lagi kita mungkin mau tuh ada beberapa buku dari Veritas, atau yang sederhana sekarang ya, buku mengenai Steve Jobs. Yang ada kesempatan mewawancarai Steve Jobs ya mewawancarai sambil tetap pakai buku yang lain. Yang Steve Jobs yang sudah meninggal sekarang bisa mewawancarai istrinya sambil pakai buku mengenai Steve Jobs yang sudah ada. Why not? Ya, karena ya mereka berdekatan. Tapi kalau tulis mengenai Steve Jobs 100 tahun lagi ya semua pasti sumbernya buku. Ya karena semua yang kenal Steve Jobs juga sudah mati itu 100 tahun lagi itu. Nah asumsi ini yang orang Kristen mesti sadari. Liberal asumsinya itu ya. Karena mereka tidak percaya mujizat, mereka tidak percaya Yesus bangkit. Dan mereka tahu juga seperti sekarang ya, misalnya ya bisa ya 98, terus sekarang kita sangkali gimana caranya itu. Pasti protesnya banyak. Sehingga ini kok nggak ada yang protes ya, berarti nyangkalnya itu jauh. Berarti yang nulis pasti juga termasuk namanya pun juga nggak dari pertama tulisannya Matius dan Markus dan Lukas. Itu orang pakai nama mereka gitu. Kan ada juga Injil-Injil apocryphal gospel ya. Injil Petrus misalnya, dia mencatat Yesus bangkit terus jadi raksasa gitu. Nah, itu sangat-sangat legend banget. Ya, nah seperti itu ya, itu adalah ya Injil-Injil itu memang tradisi juga mengatakan itu ditulis setelah abad yang pertama itu. Jauh. Dan sebetulnya kalau kita bandingkan sifatnya lain. Ya, satu hal saja ya, mungkin nggak ya memalsukan pakai nama Petrus. Saya mau malsu nih. Supaya dipercaya saya pakai nama Petrus nih, make sense nggak? Make sense nggak memalsukan pakai nama Lukas? Andai kata saya mau memalsukan ya, kira-kira saya akan pakai nama Pak Tong atau misalnya ya atau Vikaris Kias kalau mau memalsukan apakah pakai nama Pak Tong atau Vikaris Kias pakai nama mahasiswa yang baru lulus? Nah, yang terkenal dong. Iya dong. Lukas itu terkenalnya di mana? Gitu ya. Lukas itu terkenalnya di mana caranya gitu. Apalagi kalau benar itu ditulis menjelang tahun 200 gitu ya. Itu konyol loh itu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita dalam hal ini agak postmodern sedikit, kita nanya aja, kok pakai nama Lukas? Kok nggak pakai nama Petrus? Atau misalnya Barnabas lah? Atau misalnya siapa? Andreas lah gitu ya. Sehingga Injil-Injil apokrifa itu pakai nama orang-orang terkenal. Injil Alkitab itu sebetulnya loh ya, Matius juga nggak terkenal itu. Ya, kemudian Markus ini malah agak infamous ya. Ya gara-gara dia Paulus dengan Barnabas bertengkar. Lukas apalagi? Yohanes mungkin lumayan lah. Gitu ya, Yohanes lumayan terkenal, tapi 3 yang pertama kan, ya bahkan yang 2 ketiga even bukan rasul gitu. Kok aneh ya ada orang mau palsu kemudian pakai nama orang yang nggak terkenal gitu. Sementara tadi kan apokrifa Petrus yang paling banyak sebetulnya dipalsu. Ya Injil Petrus ada, kisah Petrus ada, apokrifa Petrus juga ada. Ya karena memang dia yang paling terkenal sih. Sehingga itu kenapa paling banyak kita pakai namanya dia. Synoptic problem kan hanya Yohanes nggak masuk kan ya? Enggak. Tapi apa pandangan mereka tetap tentang Yohanes? Gitu juga apakah legend juga? Nah itu tergantung ya. Gini juga, orang yang menerima Q bukan berarti mereka pasti mengatakan bahwa penulisnya Lukas bukan Lukas. Sebenarnya hari ini juga banyak ya teolog yang konservatif yang menerima Q. Karena keuntungannya kalau mereka terima Q berarti ada Injil yang lebih awal. Sementara kalau mereka meyakini bahwa Injil Matius, Lukas ditulis terkemudian meskipun nggak sampai yang liberal tahun 200 dan seterusnya. Gitu. Jadi mengenai Yohanes juga ya ada yang percaya Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, ada yang bukan gitu ya. Ada yang mengatakan itu penatua Yohanes lah atau mungkin murid Yohanes yang lain. Tapi kalau Yohanes itu kan tahun 90 ya. Nah 60 tahun itu kan berarti sudah lintas generasi. Cukup banyak yang mengatakan kalau Yohanes itu ya sebenarnya salah satu sudah bentuk perubahan karena sudah 60 tahun berlalu dan seterusnya dan mereka percaya itu bukan saksi mata. Tapi sebenarnya juga mesti disadari ya, tidak ada dasar loh untuk percaya tahun 70 semua rasul sudah mati. Ya mungkin nanti satu kali ya kalau dirasa perlu kita buat lecture mengenai hal ini ya. Sebetulnya kalau kita sedikit postmodern dalam hal ini ya, kita nanya aja ya. Sebetulnya dasar-dasarnya itu tidak kuat. Itu karena kesombongan modernisme sebetulnya. Yang meyakini bahwa dengan akal budi bisa sampai menemukan detil-detil sampai 2000 tahun yang lalu. Sebetulnya itu missing link-nya sangat banyak itu. Sehingga sangat sayang sebetulnya ya, kalau kita orang Kristen Injili kemudian goncang gara-gara itu. Padahal sekarang sebetulnya ya kayak tadi itu Q itu juga banyak yang sudah mulai gains di luaran. Bahkan sekarang ada juga ahli perjanjian baru Jerman yang mengatakan Lukas bisa dipercaya. Ya, jadi sebenarnya sekarang itu sudah mengarah ke sini itu. Sehingga agak sayang ya kalau kita kadang-kadang selalu tertinggal ya. Jadi kita tertinggal 20 tahun, 30 tahun ketika Eropa masih tidak percaya mujizat. Sementara sekarang di Eropa juga mungkin dunia lain dan seterusnya juga sudah mulai diterima. Kita masih ikut yang Eropa 30 tahun yang lalu. Itu sayang sekali sih. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih untuk pencerahannya. Ya. Tunggu lecture-lecture ke depan. Ya, amin, amin.
Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.